Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana yang rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dalam nikmat sehat dan nikmat iman, nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat itulah kita pada siang hari ini masih bisa bersama-sama menjalankan salah satu perintahnya, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat yang diwajibkan untuk para lelaki yang muslim. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, semua bentuk peribadatan zikir maupun baca Al-Quran dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan bila kita bersama-sama berintrospeksi, mengevaluasi diri seiring dengan bertambah usia, bertambah umur. Sudahkah kita barengi dengan upaya meningkatkan takwa kita kepada Allah? Karena hanya dengan takwa itulah jemaah mari Allah yang bisa menyelamatkan kita baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Takwa sebetulnya ketika Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, Allah tidak butuh takwa kita. Beberapa kali kita mendengar salah satu dari sebuah hadis qudsi. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Dalam redaksi lain, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbin rajulin wahidin ma zada minal mulki syai'a. Wahai anak Adam, andaikan kalian manusia dan jin semenjak dari Adam diciptakan, ketika bumi diciptakan sampai manusia dan jin terakhir menjelang hari kiamat, semua taat kepada Allah, semua bertakwa kepada Allah, tidak ada satu pun yang mengingkari. Itu pun tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah, karena Allah tidak butuh dengan takwa kita. Di dalam hadis qudsi yang lain kata Allah, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbin rajulin wahidin ma naqasa minal mulki syai'an. Wahai anak Adam, andaikan kalian manusia dan jin semenjak bumi diciptakan, semenjak Nabi Adam berapa ribu tahun yang lalu sampai jin dan manusia terakhir menjelang hari kiamat, semua tidak ada yang taat kepada Allah, semua ingkar kepada Allah, semua berkhianat kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang sholat Jumat, tidak ada satu orang yang membaca Al-Quran, tidak ada satu orang pun yang bersedekah, tidak ada satu orang yang berbuat soleh. Kata Allah, mana masaminal misalnya, tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah, karena sesungguhnya takwa itu adalah kebutuhan kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk kalian sendiri, akan kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk, kalian bermaksiat, kalian berbuat dosa, maka perbuatan dosa dan maksiat itu akan kembali kepada diri kalian. Itulah kaidah dan kaidah kehidupan yang Allah ciptakan di muka bumi. Ada yang namanya kaidah Al-Quran yang itu dengan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Siapa yang menanam pasti menuai, itu sudah hukum, tidak bisa dibantah lagi. Siapa yang menolong orang akan ditolong orang. Siapa menolong Allah, Allah akan tolong. Siapa merugikan orang akan dirugikan orang lain. Kapanpun, dimanapun, lewat tangan-tangan orang lain yang Allah gerakkan di muka bumi ini.
Maka kita harus yakin kalau kita berbuat baik bukan kebutuhan Allah, tapi perbuatan baik itu akan kita sendiri yang akan memanen, yang akan menuai, yang akan merasakan perbuatan baik itu kita sendiri. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan khotbah singkat yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah jemaah rahimahullah, kita tahu dalam fase kehidupan manusia itu paling tidak ada 5 fase kehidupan, yaitu fase janin, fase ketika bayi dalam kandungan seorang ibu. Itu masanya adalah 9 bulan atau 9 bulan 10 hari, masa yang begitu singkat. Begitulah kedua kita masuk fase kedua, fase alam dunia. Berapa lama fase alam dunia? Tetapi amal ummati baina sittina wa sab'ina sanatan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang lebih dari 60-70 tahun yang mendapat bonus, itu tidak banyak. Bahkan kadang-kadang sebelum 60 tahun Allah sudah panggil kita. Kemudian setelah kita meninggal, fase berikutnya adalah fase alam barzah. Berapa lama fase alam barzah? Wallahu a'lam, tinggal nunggu hari kiamat. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Bayangkan semenjak Nabi Adam, manusia yang meninggal pada waktu itu, nunggu hari kiamat, itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Maka fase alam barzah ini hanya Allah yang tahu kapan fase alam barzah, berapa lama kita alami. Kemudian berikutnya fase keempat adalah fase pada masa ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, maka kita akan digiring ke suatu lapangan, suatu tempat yang begitu luas, datar, tidak ada gunung, tidak ada tanda-tanda, tidak ada papan nama, tidak ada nomor, tidak ada alamat, rata semuanya warna putih tulang. Manusia tidak akan bisa sembunyi. Kenapa? Sejauh mata memandang, tidak ada gundukan tanah, tidak ada pegunungan, tidak ada bukit, tidak ada apa-apa, semua rata. Jadi tidak ada yang bisa sembunyi di mata Allah. Ketika itulah, pada masa itulah kata Allah, wa inna yauman ka'af miqdaruhu al-khamsina alfasana. Satu hari di padang mahsyar itu sepadannya dengan 50.000 tahun. Bisa dibayangkan. Kita di padang mahsyar setelah kita dari alam barzah dibangkitkan, digiring kepada suatu tempat menunggu persidangan yang maha agung, menunggu persidangan yang maha adil. Manusia dengan himpitan kaki. Maka jemaah Allah yang perlu diingat kembali. Kenapa disebut hari kiamat? Kiamat itu artinya kiam itu berdiri. Jadi di padang mahsyar nggak ada orang bisa duduk, nggak ada orang bisa selonjor, bisa sujud, nggak ada orang bisa santai-santai, semua berdiri pas. Kedua kaki ini berhimpitan 50.000 tahun. Matahari dalam jarak 1 mil, 1 mil itu 1,6 km. Sekarang ini akhir-akhir ini panasnya bukan main sampai 37 derajat. Kita merasa panas, padahal jarak antara kita dengan matahari 150 juta kilometer. Panasnya kadang-kadang kita merasa tidak kuat, tanpa kipas, tanpa AC kita tidak merasa kuat. Di padang mahsyar nanti jarak antara kita dengan matahari 1 mil. Bisa dibayangkan bagaimana cucuran keringat ngantri pada waktu itu. Maka umat manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah manusia pertama, engkaulah yang pernah tinggal di surga, engkaulah orang yang dikasihi Allah. Tolong wahai Adam, mohon kepada Allah agar persidangan segera dimulai. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam, saya tidak berani menghadap Allah, saya malu karena saya sudah melanggar perintah Allah. Ketika Allah melarang saya mendekati buah khudi, saya pun melanggar. Itulah dosa saya kepada Allah. Kamu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datanglah kepada Nabi Nuh. Pada waktu itu umat berkata, ya Nuh, anta awal rasul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama ila ahli ardi di muka bumi. Rasul pertama di muka bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata umat pada waktu menghadap Nabi Nuh? Nabi Nuh, samakallahu abdan syakura. Allah sudah memberikan pendidikan kepada kalian wahai Nabi Nuh, bahwa engkau adalah hamba yang pandai bersyukur. Tolong wahai Nuh, ajukan kepada Allah, bermohon kepada Allah agar sidang segera dimulai. Karena sudah tidak tahan dengan panasnya matahari, dengan cucuran keringat, dengan himpitan kaki, himpitan badan yang begitu luar biasa. Maka Nabi Nuh pun tidak sanggup. Saya mau dengan Allah, kenapa saya berdakwah selama 960 tahun hanya mendapat pengikut 80 orang. Saya mau dengan Allah, saya banyak salah dengan Allah. Jemaah rahimani waktu itu pada masa begitu. Fase berikutnya adalah
yang disebut dengan fase neraka atau surga. Ini fase yang abadi. Abadi selamanya, tidak akan pernah ada lagi. Waktu untuk yang lain-lain, pokoknya kalau yang masuk neraka, kalau dia orang beriman, walaupun masuk neraka masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrikin, abadi, khalidina fiha abada. Jemaah rahimani para pokok. Maka sedikit kita membahas masalah dunia. Metode Al-Quran di dalam menyampaikan tentang singkatnya dunia, tentang bahwa dunia itu sementara. Allah menggunakan bahasa zahroh. Zahroh adalah bunga mawar, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Tuhan ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kamu tatapkan pandanganmu kepada kesenangan. Aynayka ila ma matta'na, yang aku berikan kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia. Maksudnya manusia tidak boleh fokus menomorsatukan kehidupan dunia. Karena dunia, kata Allah, zahratul hayatid dunya, mawarnya dunia. Maka Allah menggunakan kata istilah bunga mawar. Kita tahu sifat bunga mawar. Yang pertama adalah bunga mawar itu warna-warni. Yang kedua, bunga mawar itu wanginya semerbak. Yang ketiga, bunga mawar itu menarik, menawar bagi orang yang memandang. Tapi berikutnya sifat bunga mawar, dia tidak akan lama mekar. Dia kemudian layu, setelah layu kemudian dia tidak berguna lagi. Itu dunia. Jadi Allah gambarkan dunia itu seperti bunga mawar. Jangan tertarik sekali dengan, jangan menjadi pecandu dunia. Boleh kamu mencari dunia, kerja keras untuk kaya, boleh. Karena Pak Islam menganjurkan umat Islam untuk bisa punya harta. Kenapa? Kalau kita lihat perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Orang tidak akan bisa memberi zakat kalau tidak punya duit. Orang tidak bisa memberikan zakat kalau tidak punya harta. Orang tidak bisa membayar zakat kalau dia tidak bekerja. Orang tidak bisa haji kalau dia tidak punya ONH. Orang tidak bisa menolong orang kalau dia tidak punya harta. Jadi Islam adalah menganjurkan pemeluknya untuk kaya supaya bisa menolong orang. Tapi kekayaannya betul-betul untuk kepentingan agama, untuk kepentingan menjalankan perintah Allah. Itu zahroh. Kemudian yang kedua, metode Al-Quran, Allah menggunakan dunia. Allah mengibaratkan dunia itu seperti kamain anzalna minas sama, seperti air. Seperti air, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hasiman tatruhu riyah. Jemaah rahimani para pokok, Allah gambarkan dunia itu ibarat air. Bagaimana sifat air? Air itu tidak menetap. Yang kedua, air itu berubah-ubah bentuknya tergantung tempatnya. Ketika air masuk di dalam gelas, air sebetulnya seperti gelas. Ketika air masuk dalam botol, bentuk air seperti botol. Air kemudian selalu memilih tempat yang rendah, tidak pernah memilih tempat yang tinggi. Kemudian air, siapa yang mengambil air pasti basah. Artinya dunia itu bersiko. Terlalu banyak air membahayakan, bisa banjir, itu membahayakan manusia. Itu dunia. Tapi dibutuhkan. Air dibutuhkan. Harta dibutuhkan, dunia dibutuhkan. Tapi terlalu banyak orang lupa terhadap kehidupan dunia. Pada dunia hanya sementara. Maka pecandu dunia itu Allah katakan ibaratkan seperti orang bodoh. Orang yang tukang maksiat mencari dosa itu adalah orang-orang bodoh. Allah katakan di dalam salah satu surat Al-Ahzab ayat 72, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat adalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat bijahalah karena kebodohannya. Karena dikatakan bodoh kenapa? Karena dunia yang hanya sementara. Dunia itu ibarat mimpi. Dunia itu kehidupan, kenikmatan yang tidak sempurna, banyak kekurangan, tidak abadi. Sementara akhirat abadi, akhirat sempurna. Kenikmatannya sangat sempurna dan selamanya itu akhirat. Banyak orang yang mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia. Maka Allah katakan orang bodoh. Kita perhatikan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang Imratul Aziz,
istri dari seorang pejabat bendaharawan kerajaan Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Wa illa tasrif anni ya Allah, kalau engkau tidak belokkan aku, tidak tolong aku, min kaidihunna dari tipu daya mereka, ajaan Zulaikha. Sebagian riwayat mengatakan istri Fir'aun namanya Zulaikha. Asmilah ini aku dah tondong, ya Allah, aku sudah tertarik. Wa aku minal jahilin, seandainya engkau tidak aku tolong, seandainya engkau tidak menolong aku, ya Allah, wa aku minal jahilin, saya aku termasuk orang yang bodoh. Bodoh karena apa? Maksiat untuk kepentingan dunia yang sesaat, sementara mengorbankan akhirat yang begitu abadi dan sempurna. Maka jemaah Allah, sekali lagi, mari kita mencari dunia. Tapi dunia adalah untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya. Gunakanlah harta, gunakanlah dunia untuk membangun istana surga, bukan untuk berfoya-foya. Orang disuruh kerja keras supaya bisa pergi haji, supaya bisa berinfak, supaya bisa berwakaf, supaya bisa menolong orang, supaya bisa memberikan pertolongan kepada siapa yang membutuhkan, bisa berbuat baik kepada tetangga. Jamaah Allah, ini harta. Jadi harta ini ibarat pisau bermata dua. Kalau orang berilmu bisa memanfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat, itu harta yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua sedikit saya sebutkan apa yang saya uraikan pada khutbah yang pertama. Yang pertama bahwa dunia jemaah ini hanya sementara. Kita bisa bandingkan dari 5 fase jadi, fase dunia, fase al-barzakh, fase pada masa, dan nanti fase di penghujung perjalanan manusia, yaitu neraka ke surga. Finishing seseorang perjalanan nanti di akhirat itu surga atau neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga Allah sebagaimana harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa dunia kadang-kadang ini bukan kita, kadang-kadang membuat kita lalai. Maka jemaah Allah, ketika di zaman jahiliyah orang menyebutkan Allah dengan berhala, tapi pada saat sekarang ini orang bisa menyebutkan dunia, menentukan Allah dengan dunia. Orang sedang mencuci mobil, saking cintanya kepada mobil, ada adzan berkumandang, adzan dicuekkan saja sampai waktunya habis. Berarti kita sudah menyebutkan Allah dengan mobil secara filsafat. Anda bisa nangis, boleh, memang kita untuk tugas kita sebagai orang tua, mungkin sebagai kakek, sebagai nenek, untuk menghibur anak supaya tidak nangis. Tapi ingat, ketika adzan berkumandang, apapun tugas kita, selama uzur itu bisa dihindarkan, maka panggilan Allah ini harus kita utamakan. Karena sekali lagi jemaah Allah, kematian tidak menunggu tobat kita, kematian tidak menunggu usia tua kita, kematian tidak menunggu sakit kita. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena jemaah Allah, marilah kita mencari dunia dengan kerja keras positif, tapi ingat tujuan kita kerja keras untuk mencari dunia dalam rangka membangun surga di akhirat. Itulah manfaat khutbah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus kepada kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat, panjang umur itu akhirat, panjang umur yang barokah, panjang umur yang senantiasa bertambah taat kepada Allah, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan anak-anak kita, jadikan anak kita yang soleh dan solihah, yang berguna bagi usaha agama dan bangsa. Marilah khutbah kita akhiri di mana. Semoga Allah senantiasa jadikan kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada siang hari ini kami berminta kepada Allah
Kami berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ya Allah, untuk bermunajat kepada ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Ampuni dosa telinga kami ya Allah. Ampuni dosa mulut kami ya Allah. Ampuni segala dosa yang kami perbuat daripada tanggungan tubuh kami ya Allah. Tanpa pengampunan niscaya kami tidak akan melihat mana yang hak dan mana yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.